Hey, what's up my friend? Welcome back again with the Bravo Lovers Gangs. Jadi kita mau lihat box styrofoam baru gua yang biar awet. Gua simpen di luar lagi hujan. Kenapa sih gue simpen di luar? Karena kan ini box styrofoam ini itu kan baru. Biasanya kalau baru itu ada bau-bau kimianya dari styrofoam, namanya resin kan ya. Dan gua cat jadi biru pakai no drop ya. Buat apa? Gua menghindar dari yang namanya kebocoran atau rembes gitu. Namanya pertama dari kebocoran rembes, kedua itu biasanya resin itu ada umurnya. Kalau kita misalkan kena hujan panas, kena air kering, itu biasanya dia pada retak-retak, geng. Soalnya dia tuh dari resin ya, styrofoam ini. Malum, gua dulu pernah belajar di penelitian temen gua yang di lab ini ya, lab kimia gitu. Gitu. Kebetulan gue sih bukan anak polimer, tapi gue tahu gitu. Resin tuh ada umurnya, jadi makanya gue lapisin dalam sama luar. Nah, fungsinya gue buka dan gue hujanin itu buat apa? Buat biar bau minyak atau bau kimia yang ada di dalam cat, dalam styrofoam itu dia hilang. Jadi gue panasin, biaran aja itu airnya biar penuh. Kena hujan penuh gitu ya, itu barang belum penuh sih, baru segitu airnya. Nah, biar si airnya penuh, terus kebuang ya, minimal itu seminggu lah. Gue biasa simpen di luar. Sama tuh kayak ember-ember kayak gini tuh, ember-ember baru tuh pasti gue simpennya di luar sini, biar kehujanan, kepanasan, biar si zat kimianya itu hilang gitu. Dan baik untuk burayak-burayak, soalnya kan buat burayak pembesaran ya. Jadi seperti itu. Dan agar si styrofoam ini awet nih, kalian lapisin pakai no drop. Oke. Kenapa sih kok harus no drop, nggak pakai cat lain? Karena di dalam no drop ini dia itu kayak ada mengandung apa sih, karet gitu ya, karet kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah tuh ada mengandung karet, biar si ini tuh nggak bocor. Pertama, kedua biar awet. Kan kalau misalkan didiemin gini nih, ini kan kayak tembokan gini tuh kan kayak kasar nih. Nah kan kalau misalkan ditarik atau di ini, biasanya dia tuh rusak tuh resin tuh, apa namanya, styrofoamnya suka rusak bawahnya, makanya dilapisin lagi. Nah karena ada karetnya, biar dia ada isolatornya gitu, biar dia nggak langsung kena styrofoamnya, aman lah insya Allah gitu ya. Ini bok-boknya. Terus sama kita lihat juga tuh ketapang gua aja, gua hujan panasin no di sono, no biarin aja. Nah ini ketapang gua harusnya nih udah sebulan lebih, seminggu nih harusnya gua keringin, cuma cuacanya yang nggak mendukung, hujan terus. Ini udah mau hampir sebulan 2 minggu loh. Kalau mau gua tembusin 2 bulan, kalau nggak ada panas gimana coba. Yang ini nih, kalau yang ini itu baru 1 mingguan lah, ini 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih. Yang ini ketapangnya udah hampir 1 bulan 2 minggu ya, hampir lah. Hari Minggu itu udah 1 bulan 2 minggu lebih, hari Minggu. Gitu. Sekarang gua recordnya itu kan hari Rabu, gila nggak tuh? Nggak apa-apa, semakin lama semakin bagus insya Allah. Soalnya gua bisa buktiin, gue udah pernah nyobain, dan ketapang yang gue ungkap sama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 1 bulan. Alhasil yang paling bagus itu tetap 1 bulan. Nggak tahu, karena proses fermentasinya lebih bagus kali, minyaknya lebih banyak yang keluar minyaknya, dan proses ekstrak dari si daun-daunnya itu juga cepat keluarnya gitu ya. Asik, ini super duper lah itu. Prosesnya juga lama. Lagian sebenarnya kayak gini mah, kalian prosesnya tuh nyimpen lupa aja, simpen di atas, udah lupain gitu.
gitu gengs. Jadi ininya kita mau, ini airnya tuh biar tuh nggak bocor, biar ini tandanya kalau bok-bok kayak gini, ember-ember kayak gini itu udah layak diisi ikan itu kayak gimana ya. Oke, gue kasih contoh ya. Kalau tandanya layak itu dia bakal tumbuh lumut guys. Kalau misalkan air kali lu itu udah tumbuh lumut, berarti bahan kimianya itu sudah tidak ada. Kalau misalkan air lu masih bening kayak gini, nggak ada lumutnya, nggak, belum, kalau udah hujan panas ini belum ada tumbuh lumut, itu biasanya masih ada zat kimianya, ngerti ya, paham ya. Seperti namanya polimer atau ini, itu tuh pasti ada zat kimia adiktif, biasanya zat adiktif yang harus dibuang gitu. Nah kalau misalkan udah tumbuh lumut, biasanya sih udah ada kehidupan bakteri lain yang bisa hidup, dan ikan pun bisa hidup gitu. Gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Salam Prabu Lovers, salam betapis, nggak merah nggak makan bos.